Pada sesi yang kedua ini, dia akan lebih memfokuskan pada uh, apa bangunan besar atau komponen real atau lebih lebih detail dari cloud computing. Jadi kita akan coba apa namanya mencoba untuk lebih besar. Nanti kita akan coba diskusikan one by one ya, sehingga kemudian kita bisa memahaminya. Ini mungkin pembahasannya akan panjang karena komponennya cukup banyak yang harus dibahas. Oke. Oke, baik. Nah, pada uh, poin pembahasan kita yang di bagian ini, kita akan coba membahas mengenai apa sih sebenarnya atau apa bangunan dari cloud computing secara lebih utuh begitu ya, secara lebih utuh. Jadi nanti yang saya share saat ini adalah bangunan kita sebut sebagai bangunan yang utuh tadi. Nah, kemarin juga sempat ya ada beberapa pertanyaan di pertemuan, ada yang menyebutkan apa bedanya dengan private, kemudian hybrid dan segala macam. Kemudian mungkin ada yang sudah mulai mengenal apa itu SHAS, PAS, dan IAS. Nah, cloud computing secara menyeluruh itu bisa dilihat dari empat ya. Jadi empat sudut pandang itu terdiri dari model, ya. Kemudian ada delivery modelnya. Kalau deployment model itu adalah cara kita atau metode kita untuk menghadirkan cloud computing. Nah, jadi bagaimana cara user mengaksesnya, sebenarnya semacam itu. Kemudian kalau delivery model itu lebih ke arah bagaimana cara kita mendeliver ke user tapi dengan cara yang appropriate. Ya. Dalam hal ini kita sudah mempertimbangkan aspek aspek kapabilitas dari user, apa yang dia butuhkan, kemudian dalam bentuk apa kita memberikan layanan ke mereka dan seterusnya. Nah, kebanyakan diskusi kalau di YouTube dan ya, permukaan. Ya, jadi orang kalau udah seolah kalau orang udah bisa menyebutkan elemen orang cloud lah gitu. Nah, tapi sebenarnya ada yang kelupaan, yaitu layer 2 yang inti ini di sini. Jadi yang pertama essential karakteristik. Nah, judulnya saja essential karakteristik. Jadi ini adalah karakteristik atau poin-poin terpenting dari cloud. Jadi delivery atau deployment model itu bisa saja berubah setiap saat. Tetapi yang menyebabkan dia memiliki ciri khas cloud itu adalah di essential karakteristik. Nah, ini saya agak sedikit nih, agak idealis sedikit di sini karena ini tanda kutip sejak awal saya gabung di Departemen Ilmu Komputer itu ini benar-benar materi yang apa ya mendarah daging gitu kalau bahasa saya ya. Jadi senang kalau menyampaikan dan seterusnya. Nah, ada 5 esensial karakteristik sebenarnya di cloud computing. Kalau kita bisa menghadirkan teknologi dengan 5 karakteristik semacam ini, maka itu tergolong dalam kelompok cloud computing. Yang pertama adalah on-demand self-service. Ya. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian nanti ada ubiquitous network access. Ya. Kemudian location independent resource pooling. Ya, yang saya highlight adalah resource poolingnya ini yang paling penting. Kemudian ada rapid elasticity dan kemudian measure service. Nah, tetapi essential karakteristik ini hanya bisa dibangun apabila kita menghadirkan foundational element atau enabler teknologinya. Nah, jadi teknologinya itu banyak sekali. Nah, dari pertama dari virtualisasi, gitu ya. Kemudian ada grid teknologi, ada service oriented architecture atau sering kita sebut sebagai SOA, ada browser as a platform, kemudian distributed computing, ya, broadband network, open source software, ada SLA atau service level agreement, kemudian ada autonomic system, web 2.0, web application framework, dan utility computing. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat ini kita bisa melihat bahwa apa yang selama ini pelajari di ilmu komputer, baik di mungkin di
di program S1 dan S2 selama ini, sebenarnya itu puzzle-puzzle yang nanti kalau digabung itu menyusun foundational element dari cloud computing. Nah, jadi tugasnya nanti adalah di cloud computing itu kita menjadi konduktor di suatu orkestra teknologi yang kemudian kita bisa kita susun puzzle-nya itu, kita pilih dan kemudian kita pasangkan satu sama lain sehingga nanti memenuhi essential karakter tadi yang di tengah. Jadi kemudian baru bisa kita delivery, tinggal kita kemas mau jadi IaaS atau PaaS atau SaaS, dan baru kemudian kita batasi apakah itu digunakan untuk private, untuk community, untuk public atau untuk hybrid, begitu. Nah ini menjadi penting ya. Jadi sehingga sebenarnya ini gambar ini itu bisa dipakai sebagai semacam kalau bahasa saya ya framework ya. Jadi kalau kita bicara misalnya nih kalau suatu unit itu membutuhkan analisis ya apakah kita sudah bisa dimasukkan dalam kategori cloud computing, maka kita tinggal mengecek misalnya satu apakah punya virtual teknologi apa tidak, grid teknologi atau tidak dan seterusnya. Tapi tidak hanya tidak, tapi juga harus dipastikan apakah teknologi enabler ini itu punya sifat ini. Karena bisa jadi dia punya ini tapi nah itu bisa saja terjadi. Berarti dia masih sifatnya independen, belum diorkestrasi. Nah ini yang menjadi pembeda ya dari kacamata cloud computing tadi. Nah yang perlu dipahami dalam konteks ini, nanti saya akan lebih detail lagi ya. Pertama adalah setiap point of view ini boleh dipegang sebagai point of view kita sebagai seorang akademisi atau mungkin seorang peneliti atau nanti profesional. Ya karena memang apa istilahnya cloud computing itu memang hadir dan muncul dan juga apa istilahnya itu digunakan itu memang digunakan kepentingan apa istilahnya itu memudahkan ya tadi beberapa isu awal gitu ya. Nah biasanya kalau kita sedikit bahas konteks dari 4 elemen ini, model fungsi utamanya untuk memberikan ini apa istilahnya itu memberikan suatu bentuk ya atau suatu bentuk bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada dalam cloud computing itu bisa diakses oleh masyarakat. Nah, makanya di sini ada private, ada community, ada public, ada juga yang hybrid. Nah, begitu. Jadi kita mungkin sudah bisa menerjemahkan masing-masing apa ini dari masing-masing kata yang muncul di sini. Ya, kalau berarti ini memang digunakan hanya untuk pengguna-pengguna dalam satu lingkup organisasi atau kepentingan lah gitu kalau bahasa saya. Tetapi statementnya adalah akses itu restrict pada orang-orang tersebut, yang gitu semacam itu. Jadi memang tidak digunakan untuk kepentingan yang lebih publik atau umum begitu. Nah ini menjadi sangat penting. Nah biasanya memang identik dengan pengguna-pengguna dalam satu organisasi. Tapi poinnya sebenarnya menurut saya adalah di private ini asal dia mendapatkan akses, dia diberi akses, maka sebenarnya dia masuk dalam kategori private ini. Nah, kemudian yang kedua community. Nah, community ini berarti kita mengumpulkan tadi kelompok-kelompok private gitu ya. Kemudian kita kasih label dia suatu komunitas besar. Nah, sehingga kalau dia ini mostly sebenarnya private, tapi private-nya lebih banyak organisasinya. Kalau private tadi identik dengan satu organisasi. Nah, jadi community semacam itu. Nah, kemudian kalau public ya jelas lebih mudah, karena public itu sifatnya memang ditujukan agar memberikan layanan kepada pihak lebih luas gitu ya, lebih luas ya, atau lebih umum. Siapa saja bisa deploy, bisa daftar, bisa menggunakan. Nah, kalau hybrid ini gabungan biasanya gitu. Nah, jadi menggabungkan antara misalnya saya punya fasilitas private, kemudian saya kasih community, itu juga private, itu juga hybrid.
saya private, community, kemudian punya public, itu apalagi ya, jadi semacam itu. Nah, jadi itu merupakan metode saja, metode deployment, metode untuk mendeliver atau mengimplementasinya ke pengguna, ya, pengguna melalui internet tentu saja. Nah, jadi misalnya nih, kayak kita di departemen ya, kita punya high performance computing, fasilitas komputasi besar ya, yang dikelola oleh lab sistem cerdas dan lab komputasi misalnya begitu. Nah, statement awalnya adalah dia ya private karena hanya dipakai oleh orang-orang yang mendaftar untuk mendaftarkan layanan tersebut. Ya. Meskipun bisa di remote dari rumah atau dari tempat lain gitu ya. Nah, tapi intinya adalah dia private. Nah, tapi kalau nanti kemudian di scale, oke, komunitas kita adalah tampaknya nanti untuk juga teman-teman peneliti di universitas yang lain yang memiliki interest yang sama. Nah, itu nanti bisa ditambahkan jadi community. Nanti kalau dibuat login page-nya bisa diakses umum jadi public, nah, dan semacam itu. Nah, jadi ini yang menjadi membedakan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya konsekuensinya nanti ini mostly ada di teknologi security. Nah, jadi makanya muncul kebutuhan untuk misalnya kita mendeploy single sign-on kalau di teknologinya Microsoft, misalnya LDAP misalnya begitu ya, kemudian mungkin user bisa menggunakan multi-factor authentication dan segala macam. Jadi ini menjadi ranah sebenarnya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya juga bisa menjawab adanya pertanyaan misalnya kenapa cloud computing itu menjadi seolah-olah menjadi tidak aman begitu ya, karena cloud computing kan seperti kita menitipkan resource penting kita ke suatu entitas tertentu. Nah, padahal sebenarnya juga memang kita titipkan, tapi titip itu dalam konteks kita punya deployment model yang memastikan bahwa yang kita titipkan itu dalam kondisi yang aman misalnya dan lainnya. Jadi itu salah satu yang harus kita harus perhatikan. Nah, jadi ini jadi sangat penting. Nah, kemudian nanti juga akan muncul ya banyak sekali metode di situ. Ada model enkripsi juga akan penting di deployment dilakukan di level ini. Kemudian nanti mungkin ada juga model autentikasi yang sifatnya lebih advance gitu ya, untuk bisa mendeliver kebutuhan deployment model yang tanda kutip lebih secure. Nanti silahkan kalau mau explore itu banyak sekali sekarang jurnal yang lari ke situ ya. Jadi secure deployment model for cloud itu menjadi salah satu yang cukup challenging untuk dilakukan riset baik di level S2 maupun S3 sebenarnya gitu. Nah, sebagai contoh kalau sekarang ini kan contohnya kita bisa pakai akun Gmail gitu ya, Google Email itu digunakan untuk login apa saja, aplikasi apa saja. Jadi banyak sekali aplikasi yang menautkan autentifikasinya itu menggunakan dari fasilitas Google misalnya gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu yang menjadi menarik. Sekarang juga sudah mulai muncul ya, jadi layanan-layanan autentikasi berbasis cloud gitu ya. Jadi misalnya kayak tangan digital, kemudian sertifikat digital, itu semuanya juga arahnya sama seperti itu. Ya. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Nanti kita akan coba explore lagi di deployment model ini teknologi-teknologi apa sebenarnya yang di-deploy di situ. Oh ya, termasuk juga nanti beberapa advanced algorithm yang dipakai untuk membantu kita mensecurekan user atau securekan transaksi data di dalam teknologi cloud. Itu juga menjadi menarik ya. Nah, itu salah satu yang harus kita perhatikan. Jadi, ini adalah pembahasan suksesi yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan nanti setelah ini di pembahasan di suksesi yang ketiga, yaitu di delivery model. Oke.